Ilmu itu selalu milik dia yang mau belajar, bukan milik dia yang pintar. Karena ketika merasa diri kita pintar, maka kita akan bersiap menjadi sahabat kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan terlalu merasa dia yang senantiasa memosting agama berarti dia tidak pernah melakukan dosa. Justru itulah cara dia memperbaiki diri dan membuat dirinya selalu ingat atas kesalahan-kesalahannya. Nah, sama juga jangan pernah berpikir orang-orang yang menaikkan konten budgeting, konten menabung, tips hemat, mengatur keuangan tidak pernah melakukan kesalahan dalam pengaturan keuangan ya. Jangan terlalu insecure teman-teman, karena kadang-kadang kita butuh satu kesalahan untuk membawa kita pada puluhan kemajuan. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau sharing gimana caranya bisa berhemat puluhan juta dalam 3 tahun terakhir. Nah, sebelumnya Bun Ai minta maaf kalau nanti dalam proses dubbing Bun Ai agak kayak sedikit marah-marah atau mungkin kurang enak didengar. Kalau yang tadi nonton video sketsa Bunda, Bun Ai ini lagi sariawan teman-teman. Agak sedikit kurang enak, tapi masih oke kalau untuk dubbing sih sebenarnya. Mungkin nanti yang terganggu adalah ya telinga teman-teman nih, karena ngedengar suaranya mungkin kurang enak ya. Oke, jadi langsung aja kita akan masuk bagaimana sih cara Bun Ai menghemat hingga puluhan juta dalam 3 tahun terakhir. Hasil ini adalah reviewan Bun Ai sama Pak Suami. Jadi jangan ya, budgeting kamu udah ditulis capek-capek tapi tidak dipelajari, cuman buat alas kalau ngegoreng kerupuk, bakwan, tempe mendoan. Udah dicatat, dibongkar terus jadi alas. Jangan ya teman-teman. Tapi budgeting ini tuh Bun Ai selalu simpan supaya apa? Bun Ai itu bisa mengevaluasi kesalahan-kesalahan keuangan. Ya, salah satunya waktu itu Bun Ai pernah ikut asuransi yang ternyata bukan asuransinya mungkin yang buruk, tapi tidak cocok dengan kebutuhan Bun Ai. Ya tabarakallah, alhamdulillah sih balik full ya teman-teman. Oke, jadi lanjut. Gimana caranya nih Bun Ai bisa menjas bahwa bisa berhemat hingga puluhan juta? Sebelum masuk ke materi, izinkan Bun Ai memperkenalkan sedikit tentang diri Bun Ai ya. Waduh, siapakah Bun Ai ini? Enggak ya. Jadi gini teman-teman, dulu Bun Ai itu waktu hamil anak pertama juga sama, euforianya dapet. Apalagi Bun Ai ngerasa waktu kerja Bun Ai itu emang udah seneng nabung. Jadi pas nikah tuh punya tabungan yang ya lumayan lah ya buat simpenan. Nah, tapi Bun Ai pelajari dulu waktu anak pertama Bun Ai itu mengeluarkan sekian juta hanya untuk satu anak. Nah, sekarang setengah dari itu bisa menghidupi 3 anak Bun Ai. Dan tabarakallah, menurut Bun Ai pribadi, standar Bun Ai pribadi itu nggak kekurangan sama sekali. Karena ada 5 hal yang Bun Ai pelajari dari kesalahan keuangan Bun Ai yang ternyata setelah 3 tahun dipraktekkan bisa menghemat banyak, bahkan hingga puluhan juta kalau Bun Ai hitung-hitung gitu ya. Dan Bun Ai juga mau share sama teman-teman, alhamdulillah udah dapat izin dari Pak Suami ya. Jadi selama 5 tahun ini kita mengalami stuck income untuk penghasilan tetap. Jadi penghasilan tetapnya itu nggak naik teman-teman selama 5 tahun terakhir. Sementara yang teman-teman lihat ya, Bun Ai alhamdulillah anaknya bertambah, kebutuhan juga pasti meningkat. Tapi tabarakallah, tujuan finansial kita itu tetap tercapai. Bagaimana caranya itu semua? Teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai akhir ya. Kita langsung aja masuk ke poin yang pertama, yaitu Bun Ai mengesampingkan keinginan kita sebagai orang tua. Nah, yang pertama, Bun Ai berfokus pada keinginan anak, bukan keinginan yang sebatas euforia. Contoh, merek. Jadi dulu waktu anak pertama ya, Rafa itu pakai pampersnya harus merek A, tisu basah harus merek A, terus model-modelnya juga sama, yang terbaru, istilahnya kalau lihat yang lucu-lucu langsung beli. Nah kayak gitu. Meskipun itu tidak berlangsung lama, tapi Bun Ai nggak menyesali karena memang setiap orang tua itu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi balik lagi, yang terbaik bukan berarti harus yang termahal. Ini menurut Bun Ai pribadi ya, pengalaman Bun Ai. Nah jadi sekarang selama kebutuhan terpenuhi dan tidak ada masalah, ya udah Bun Ai gunain sesuai budget. Contoh nih, sabun, pampers, tisu basah.
itu Bun Ai gunakan ya udah yang sesuai budget Bun Ai selama nggak ada masalah. Nah ternyata misalnya baby acne sabunnya harus yang sensitif karena memang baby acne ini kulitnya agak sensitif. Kalau sabunnya ganti itu akan menimbulkan masalah di kulit. Nah udah Bun Ai juga harus menyiapkan budget lebih untuk sabunnya baby acne. Jadi yang pertama itu ya, mengesampingkan euforia kita sebagai orang tua, menganggap bahwa yang termahal itu pasti yang terbaik. Kalau menurut Bun Ai pribadi itu sih enggak ya. Jadi sekarang Bun Ai selalu berpikir yang terbaik adalah yang kita mampu kasih, yang kita ikhlas ngasihnya tanpa beban, dan anak-anak gak ada masalah untuk itu. Oke, kita masuk ke poin kedua. Teman-teman yang lagi ngerasa udah mulai boring sama pembahasan Bun Ai, boleh sambil ngopi-ngopi cantik sambil nyemil ya. Oke, langsung masuk ke poin kedua adalah senantiasa memodifikasi pengeluaran. Bun Ai tuh mulai mereview kira-kira nih pengeluaran yang sebenarnya keinginan tapi dia naik level jadi kebutuhan, kita cut pelan-pelan teman-teman. Atau nggak kita cut semuanya tapi kita kurangi untuk pemakaiannya atau untuk kuotanya. Contoh tisu basah. Kan kalau mau jujur-jujuran ya, nggak ada tisu basah juga masih baik-baik aja. Kita bisa ke kamar mandi, kita bisa pakai wastafel, atau bahkan kita bilas dengan air mengalir, itu bahkan jauh lebih higienis kan teman-teman. Jadi Bun Ai mulai mengurangi keinginan yang naik level jadi kebutuhan, yang seolah-olah padahal nggak ada dia juga nggak ada masalah, tapi karena alam bawah sadar kita terus menerus mengundang dia masuk ke kebutuhan kita, jadi seolah-olah kalau nggak ada dia tuh ada yang kurang. Apalagi contohnya mie instan, atau misalnya teman-teman yang biasa pakai pengharum saat nyuci, juga pengharum saat menyetrika, udah mau jalan juga pakai parfum, itu kan 3 kali, itu bisa di-cut di salah satu poinnya. Jadi mulai memodifikasi gini kalau udah mau gajian, pokoknya mau pasti ada yang belibet. Karena udah hati tuh udah gak sabar pengen ngorek-ngorek dompet pinter, ada sisa gak ya? Kira-kira kalau gak ada sisa ya emang sedih banget ya. Tapi sih sejauh ini ada sisa ya. Teman-teman gimana di dompet pintarnya, kira-kira masih pinter gak tuh dompet? Atau udah mulai menunjukkan tanda-tanda kelemotan gitu karena udah banyak banget kebablasan? Gak apa-apa ya, semangat ya. Pokoknya bestiku jangan mang sedih, harus semangat, Lopez sekebon ya. Canda-canda ya. Oke, langsung kita masuk ke poin ketiga ya. Setelah tadi Bun Ai bilang ayo modif terus pengeluaran kita sampai kita jangan terkecoh mana kebutuhan, mana keinginan. Fungsinya buat apa sih Bun Ai? Yaitu tadi supaya kita bisa menghitung dana darurat secara rileks. Jadi nggak kayak ngehitung, pokoknya setiap bulan aku butuh 5 juta, berarti dana darurat harus 60 juta. Wah, stres tuh nanti. Jadi kalau kita udah tahu kebutuhan berapa sih yang kita butuhin benar-benar buat bertahan hidup, itu akan jauh lebih enjoy teman-teman. Oke, langsung masuk ke poin ketiga, yaitu adalah fokus satu penghasilan untuk kebutuhan. Jadi alhamdulillah Bun Ai ini udah jadi ibu rumah tangga sekitar 10 tahun. Jadi waktu hamil Rafa 2 bulan Bun Ai langsung mau resign. Karena emang ditanya Pak suami dulu udah bilang banget pokoknya aku gak mau kerja gitu kalau Bun Ai pribadi ya. Jadi pas hamil Rafa itu 2 bulan Bun Ai langsung resign. Please banget jangan berpikir ya iyalah kalau suaminya ini enggak ya teman-teman, kita juga mengalami ujian finansial, kita juga mengalami ujian kecocokan pemikiran, kebutuhan, itu pasti. Jadi nggak semudah yang ada di konten lah bahasanya. Oke, jadi lanjut. Alhamdulillah selama 10 tahun ini kan emang Bunda tuh ada aja yang dikerjain ya, meskipun receh-receh lah. Nah tapi Bunda selalu berfokus satu penghasilannya itu untuk kebutuhan. Jadi ketika menambah penghasilan tetapi kita memiliki skala prioritas fungsi yang seperti Bunda bahas kemarin. Contoh nih, kita punya penghasilan tambahan. Nah penghasilan tambahan kita ini tuh udah jelas arahnya kemana. Apakah dia buat tabungan atau memang dia khusus untuk jajan? Kalau dia khusus untuk jajan boleh nggak Bu Nay? Boleh, tapi please banget di penghasilan tetap kamu udah nggak ada lagi komponen jajan. Jangan di sini ada jajan, di sana ada jajan, jadi ribet. Kalau mau kayak gitu gimana? Boleh, tapi adil. Di sini juga harus ada komponen tabungan, di sana juga harus ada komponen tabungan. Tapi cara Bun Ai menghemat selama 3 tahun terakhir ini adalah dengan memfokuskan satu sumber penghasilan untuk kebutuhan, di mana sumber yang lainnya akan berfokus untuk mengisi tabungan Bun Ai.
Oke, strategi tambahannya adalah menentukan jumlah pengeluaran terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya yang dipakai penghasilan tetap, kita udah tahu jumlah pengeluarannya sekian. Nah, kalau penghasilan tetapnya naik ya tetap sekian, sama. Kalau yang kita gunakan penghasilan sampingan, Bun Ai akan mencoba berusaha gimana caranya penghasilan sampingan naik sedikit demi sedikit membidik kebutuhan sehingga nanti full bisa membidik seluruh kebutuhan teman-teman. Jadi itu ya. Gimana ya, belibet gak tuh ngejelasinnya? Intinya sih Bun Ai punya standar jumlah pengeluaran. Jadi dari sampingan nih Bun Ai usahakan sama nilainya dengan jumlah pengeluaran. Kalau ternyata gak nyampe gimana Bun Ai? Ya jangan stres. Kalau gak nyampe kurang-kurang 20% mah boleh ambil penghasilan tetap. Toh dua-duanya rezeki dari Allah. Jadi jangan terlalu dibikin apa ya, pusing, dibikin target untuk semangat, bukan untuk kufur nikmat. Amin. Aduh, bosan ya? Sama menit ini sapa-sapa dulu aja kali ya. Oke, langsung aja kita sapa akun atas nama Sri Wahyuni, Inka Bella, Ca Pemalang, terus Agus Setianingsih, Laras Rasmawati, pokoknya semuanya yang udah komen di video Bun Ai, terima kasih banget. Nanti insya Allah coba Bun Ai sapa satu-satu ya teman-teman. Dan akun atas nama Era Novaria, Emi Yuliati, Mami Emi apa kabar? Sehat-sehat ya Mami. Terus juga suhu Bun Ai Libria House. Apa kabar Mams, kamu kemana aja? Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen positif, subscribe, terima kasih. Semoga channel ini bisa sedikit menginspirasi teman-teman. Dan bagi kamu yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Kamu yang pengen dibikinin video apa, boleh ya tulis-tulis aja di kolom komentar. Oke, jadi lanjut aja kita masuk ke poin keempat teman-teman. Poin keempat adalah tidak terkecoh atau buru-buru nabung. Sabar Marimar, sabar, nggak usah buru-buru kalau nabung tuh. Kenapa? Karena kalau kita buru-buru nabung, kita tuh jadi terkecoh sama tabungannya sendiri. Ngerasanya pas lagi bikin usaha, oh aku punya tabungan nih 50 juta. Padahal untuk uang pangkal anak 10 juta, untuk kebutuhan tahunannya aja 10 juta, untuk dana darurat harus di save 10 juta. Ya udah, yang dipakai untuk modal hanya 10 juta. Kalau nggak kita pisah-pisah kayak gitu, kita tuh kayak apa ya, frontal gitu gunain uang kita sendiri. Ya udahlah ada ini, ya udahlah cukup, ntar gimana nanti. Jangan teman-teman. Jadi langkah yang Bun Ai lakukan sebelum menabung itu selalu membayar kewajiban Bun Ai di awal. Misalnya ya, contoh nih. Dulu waktu Bun Ai sempat off gitu untuk punya penghasilan sampingan, Bun Ai justru bayarnya di awal. Kayak untuk pajak tahunan Bun Ai sisihin, untuk servis besar Bun Ai sisihin, untuk THR Bun Ai sisihin. Tapi barokallah setelah punya penghasilan sampingan, emang itu semua ngisinya jadi belakangan. Karena Bun Ai ngerasa ya udah nanti insya Allah juga ada sisanya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan buru-buru, untuk nabung tuh jangan buru-buru. Usahain bikin sinking fund juga jangan banyak-banyak, bener deh. Nanti stres sendiri nggak penuh-penuh, nanti yang ada bosen lah, udahlah. Biar semuanya. Jangan, serius, pelan-pelan, step by step, memastikan tabungannya itu semua sesuai fungsi, dana darurat sesuai fungsinya, investasi bisa dibelanjakan sesuai fungsinya, modal usaha bisa diputar untuk penghasilan tambahan tidak frontal. Jadi meskipun lagi laris-larisnya nih, terus aja nambah modal. Jangan teman-teman, yang namanya usaha itu kan naik turun ya, itu yang harus kita pikirin matang-matang sih kalau menurut Bun Ai. Jadi tuh jangan kayak apa ya, kayak orang perang tapi nggak punya amunisi, jangan. Ingat, berani sama nekat banget berbeda. Oke, langsung masuk ke poin terakhir, yaitu Bun Ai selalu berusaha menggunakan uang cash ya di awal-awal pembelajaran Bun Ai untuk lebih berhemat. Kalau sekarang pakai kartu kredit, pakai untuk poin-poin yang emang menguntungkan. Tapi kalau enggak teman-teman. Kenapa? Karena ini akan memberikan sinyal bahwa uang kita tuh sisa sedikit. Selain itu juga menekan nafsu belanja. Kalau nggak menggunakan uang cash, dulu belajar gitu ya. Jadi belanja aja, tau-taunya pas bayar kok sekian, bingung. Pas gajian sisanya cuma sekian. Jadi kalau sekarang tuh lebih kayak enggak, pakai cash aja. Kalau bisa bayar uang tunai deh.
Pas gajian juga Bun tarik semuanya, kalaupun nabung Bun sisihin pelan-pelan. Jadi ya udah nggak pakai bingung lagi. Nah itu ya, jadi 5 cara itu tuh benar-benar berharga banget buat Bun Ai pribadi yang lagi mengalami kebutuhannya meningkat tapi penghasilannya tetap aja gitu nggak meningkat. Please banget jangan nyerah. Bun itu belajar banget bahwa segala keinginan kita itu benar-benar hanya butuh satu, persetujuan Allah, teman-teman. Nah gimana caranya nih supaya persetujuan Allah sampai sama kita, itu justru yang kita pikirin. Jadi jangan pernah berpikir hemat nabung itu adalah cara kita mempersiapkan masa depan, mempersiapkan tujuan finansial kita. No, itu hanya jembatannya aja. ACC-nya balik lagi sama Allah. Kenapa Bunda bilang nabung jangan stres, nabung dinikmati? Karena Bunda nggak mau ya gara-gara nabung kita menjadi kufur nikmat, seolah-olah karena tabungannya kepake kita jadi ngerasa tuh kan saya memang beda sama dia, mulai membandingkan. Nah itu yang berbahaya kalau menurut Bun Ai loh ya. Jadi tuh kita ngerasanya apa ya, punya pegangan yang jelas. Kalau teman-teman ngatain, kenapa hemat? Allah yang suruh, nggak boleh mubazir sama nggak boleh boros. Wah enak banget kan jawabnya. Hei kenapa nabung? Allah yang suruh. Kita disuruh kaya, ingat kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Itu jadi pegangan kita tuh jelas. Bukan kenapa hemat, pengen beli helikopter, wah nggak kebeli. Kenapa nabung mulu, pengen beli pesawat jet, wah nanti stres. Pas nabungnya udah tinggi, pesawat jetnya harganya naik. Pas dapat pesawat jetnya jatuh sakit, ya nggak bisa dinaikin juga kan. Enggak ya teman-teman. Jadi ayo kita relax dalam menabung, tapi senantiasa belajar terus menerus supaya kita ini mendatangkan persetujuan Allah dalam setiap keinginan kita, karena kita mengelola rezeki Allah dengan cara yang paling terbaik. Oke, itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.